Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi dengan kami dari kru Tani Utun yang setelah sekian lama beberapa waktu kita sempat agak vakum dikit karena kesibukan kita masing-masing. Dan hari ini kita ngobrol jagung gayeng lagi di tempatnya Kang Sucipto, owner dari kandang kelinci belis. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan hewani, yaitu yang berhubungan dengan mentok. Dan tidak lupa kita ucapkan salam Tani Utun. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan ownernya Kang Sucipto dan juga bersama kru Tani Utun juga dari Gria Mandiri, yaitu Kang Vito Pangat. Terus langsung saja untuk bahasan kita kali ini yaitu dengan ketahanan pangan hewani ya Kang. Iya. Hubungan dengan mentok, walaupun ini juga ada ayam juga. Kalau dilihat dari perkembangan mentok dari beberapa waktu lalu ketika kami berkunjung ke sini, populasi mentoknya itu kok kayaknya sudah bertambah banyak kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seputar mentok ini kan, mungkin dari awal lah. Sampai sekarang jadi banyak seperti ini. Jadi mentok itu kan sebenarnya kan sebuah usaha sampingan. Jadi kalau di kandang saya mentok ini merupakan ketahanan pangan, dari ketahanan pangan hewani karena terdesak yang namanya adalah kebutuhan kan gitu. Nah, kenapa saya memelihara mentok? Karena ini adalah untuk ketahanan pangan. Kalau dalam prinsipnya seperti ini, kalau zaman kita dulu kita makan itu yang penting kan ada sayur, ada jangan, kan sudah. Nah, kalau era saat ini kita makan ada nasi, yang kemudian ada sayur, dan yang ketiga itu ada yang namanya lauk kan gitu. Kalau dulu lauk ini dianggap bonus, kalau saat ini lauk ini sebuah kewajiban kan gitu. Jadi primer ya? Jadi primer, jadi sebuah kebutuhan primer, apalagi kebutuhan anak-anak. Nah, terus saya berpikir bagaimana untuk kelangsungan ketahanan pangan keluarga, yang mana kita kalau membeli bebek goreng itu satu porsi kan sudah 24 sampai 30.000. Katakanlah 25.000 ya. 25.000 kita ambil dengan 25.000. Kita beli bebek goreng 25.000. Kita misalkan belikan ayam kampung satu porsi juga sekitar 20 ke atas. Nah, saya berpikir bagaimana ketika anak-anak nanti perlu lauk, kita tidak usah beli. Maka dalam analisa saya ketemulah yang namanya entok kan gitu. Nah, entok ini adalah entok jenis entok jumbo. Karena apa? Saya mengambil jenis entok jumbo karena pertumbuhannya cepat. Jadi ketika kita membutuhkan daging itu kan cepat pertumbuhannya, berarti kan selalu ready kan gitu. Nah, itu adalah seputar entok jumbo. Kalau dibandingkan kan antara ini kan jenisnya unggas gitu ya. Unggas. Ada entok, ada ayam misalkan. Terus nanti biasanya ada burung dara misalkan. Nah, di saat-saat sekarang ini itu kan ada kolesterol tinggi atau apalah, kadang makan daging ini nanti asam urat kambuh kan itu. Nah, ini kalau untuk entok sendiri pengaruhnya atau mungkin kandungan kolesterol dan lain-lainnya gimana? Jadi gini, kalau bebek itu kan terlalu tinggi, jadi memang ada beberapa orang yang mempunyai keluhan penyakit ini tidak berani makan bebek. Cuman kalau entok ini aman. Cuman mentok ini kalah populer, kan itu, karena jarang ada farm atau peternakan besar yang pelihara ribuan entok. Dan saat ini kalau jenis entok jumbo itu
prioritasnya adalah sekedar hobi yang kemudian dikonteskan, kan gitu ya. Jadi hobi yang kemudian dikonteskan, mendapat juara, akhirnya benderanya mentereng, kan gitu. Nah, berarti nek kontesnya barang. ada kan kontes entok itu ada. Jadi jenis Rambon, yang kemudian jenis Jumbo, kan gitu. Nah, kalau di sini memang mentok Jumbo ini saya beli bibit yang bagus, cuman saya kembangkan untuk pedaging atau kebutuhan keluarga, sehingga posturnya tidak terlalu jumbo karena faktor dari pakan apa adanya. Kalau di sini pakannya kan hanya cukup limbah, jadi limbah itu sisa nasi yang kemudian katul atau dedak itu yang paling jelek, yang harganya per kilo 1.300, jadi yang paling kasar. Yang kemudian cacahan rumput, jadi cacahan rumput itu adalah sisa dari chopper yang paling kecil yang tidak bisa kita kasihkan ke jenis kelinci atau kambing, kita pungut untuk campuran dari pakan mentok. Jadi semua ini kan limbah. Yang tidak limbah itu sebetulnya yang beli itu kan hanya katul, kan itu. Nah itu sehingga pertumbuhannya seperti itu. Pertumbuhan seperti itu, cuman itu jauh lebih cepat dibanding dengan jenis entok yang lainnya. Terus ini kan dan tadi disebutkan bahwa kalau sebenarnya jenis entok jumbo itu ada kontesnya kan. Iya. Nah, terus ketika di sini jenengan tadi katakan bahwa ini bukan untuk apa ya kontes, ya, tapi betul. untuk ketahanan lauk katakan. Iya, ketahanan khusus ya. Nah, ketahanan khusus. Ketahanan khusus. Terus apakah mungkin dari entok ini nanti ada prospek ke bisnisnya gitu? Ya. Dalam waktu ke depan lah. Iya, jadi bukan kita hanya kalau yang sudah umum untuk kontes. Nah, ini apakah mungkin untuk bisnis mungkin dari daging ataupun bibit gitu. Ya, jadi selain untuk ketahanan pangan, karena kalau untuk ketahanan pangan kan masih berlimpah kan, dengan misalnya 10 ekor induk entok itu bisa menghasilkan ratusan entok. Iya, ratusan anakan atau ratusan DOC. Yang kemudian setelah kita tahu banyak entok, maka orang-orang itu banyak yang mau bibit. Nah, banyak yang mau bibit, yang mana kalau bibit di farm-farm terkenal atau yang perlakuan istimewa itu kan mahal juga. Nah, sehingga dari situ kita jualnya adalah standar. Jadi di atas wentok lokal yang kemudian dengan keadaan seperti ini, maka banyak juga orang yang pesen. Banyak juga orang yang pesen. Nah, dengan itu kita juga ada asumsi ke bisnis DOC. Jadi ada ke bisnis DOC yang kemudian yang tersisa itu banyak juga dari pedagang-pedagang yang mau ngambil kan gitu, yang mau ngambil sebagai pengganti dari bebek goreng. Karena yang pertama itu lebih aman, yang kemudian permintaan itu malah justru banyak ke mentok sebetulnya. Ini terkait DOC Pak Tip ya. Karena saya di rumah itu kan merawat sepasang. Nah itu ketika perkembangannya bagus, tetangga ini kan mencari informasi, bertanya-tanya kan begitu, tertarik lah intinya. Nah, untuk di kandang beli sini melayani DOC kapasitasnya berapa? Kemudian kalau harga mungkin nanti bisa ketika masyarakat ingin kan bisa ke sini. Apakah sudah melayani masyarakat luas atau mungkin hanya di kalangan tertentu saja atau mungkin di kelompoknya Pak Cip sendiri? Mungkin sistem pre-order. Nah nanti ada lagi ketika kita bicara jumlah DOC misalkan itu berapa? Terus DOC yang bagus itu seperti apa gitu? Mungkin diperjelas lah biar saya bisa menjawab tetangga ini gitu. Ya. Jadi kan gini, masalah asal muasal bibit dari entok jumbo itu adalah memang kami mengambil bibit yang bagus, dalam artian genetik yang bagus, sehingga kalau di dalam falsafah Jawa ketika Mas Hari mau menikah juga kita harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah bibit, yang kedua adalah bobot, dan yang ketiga adalah bebet kan gitu. Sama ketika kita mau memelihara hewan, jadi harus ada 3 unsur itu untuk menentukan hewan ini
bagus beserta keturunannya kan seperti itu. Jadi kami mengambil mentok jumbo itu adalah bibit yang bagus, yang dulu juga mahal harganya. Cuman karena tujuan awal saya mentok jumbo itu hanya untuk ketahanan pangan atau ketahanan keluarga ketika membutuhkan lauk, maka bibitnya bagus tetapi pakannya kurang bagus, dan sistem manajemen atau perawatannya adalah sistem perawatan umbar, gitu ya, ala kadarnya. Karena tujuannya adalah satu, untuk ketahanan keluarga tadi, pangan atau ketahanan pangan keluarga. Nah, dari situ ketika masyarakat menginginkan bibit ini menjadi bibit yang unggul lagi, berarti harus genetik sudah ada, sudah bagus. Yang kedua, harus diperbaiki dengan pakannya. Pakan harus berkualitas, yang kemudian perawatan harus berkualitas. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan atau ingin pemulihan dari genetik yang bagus, 3 unsur itu dilaksanakan, maka insya Allah mentok jumbo itu akan menjadi mentok yang sangat bagus dan bisa dibuat gitu ya, dikonteskan gitu. Cuman kalau masyarakat itu menginginkan hanya untuk ketahanan pangan, ya kita memeliharanya ala kadarnya aja, karena targetnya adalah untuk kepentingan lauk pauk kan gitu ya. Jadi itu adalah harus dibedakan. Nah, jadi bedanya seperti itu. Ketika menginginkan untuk kontes atau bibit bagus, dan bibit bagus itu yang dinilai adalah BOT kan, itu harus perawatannya 3 unsur tadi. Gitu. Kalau hanya ala kadarnya untuk kepentingan ketahanan pangan, ya kita seperti ini aja. Oh gitu. Seperti ini aja udah banyak dan gitu. Kalau untuk ketahanan penyakit, Pak Cik, ya, antara entok dibandingkan dengan unggas yang lainnya, itu seperti apa? Ya. Kalau ketahanan terhadap penyakit itu saya rasa yang paling bagus itu di mentok. Jadi saya belum pernah menemui kasus untuk entok penyakit. Apa mungkin karena ternak kami mentok itu di sistem liar atau bagaimana, cuman sejauh ini kami memelihara mentok itu tidak ada hama penyakit kan gitu, yang sejauh ini loh ya. Potensial ini berarti dengan perawatan yang bisa dikatakan simpel. Ya. Karena kami hanya memelihara ala kadarnya yang kemudian kami adaptasikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar gitu aja. Jadi hanya bermodal limbah, kita kasihkan pakan, ya udah. Jadi di sini itu ada banyak mentok-mentok yang bertelur di sembarang tempat ya, ada di bawah pohon, yang kemudian ada di ban bekas, yang jadi ada beberapa ban bekas yang kami taruh yang itu diisi telur kan gitu. Jadi kita manennya juga cukup simpel seperti itu. Jadi umpama ada masyarakat yang ingin memelihara, terus membeli DOC-nya lah. DOC-nya dari sini, kan itu tidak usah adaptasi lagi karena sudah adaptasi alami di sini kan itu. Ada lagi kalau nanti ada yang ingin memelihara tapi untuk tujuan kontes, jadi harus kembali ke perawatan eksklusif lagi ya, Bu. Iya, jadi memang untuk pemeliharaan semua hewan yang faktor penting itu adalah daya adaptasi. Karena daya adaptasi itu menentukan yang namanya adalah pertumbuhan kan gitu. Pertumbuhan yang kemudian adalah ketahanan terhadap penyakit. Nah, ini sudah kami adaptasikan dengan kondisi peternak yang ada di desa. Kan mayoritas yang ada di desa itu targetnya hanya untuk kebutuhan keluarga lah, kebutuhan kecil lah. Kebutuhan kecil keluarga. Mas Hari sudah memelihara apa belum? Untuk sampai saat ini alhamdulillah belum. Jadi ini mungkin dari saya ya Pak, mungkin ada pertanyaan gini. Potensi ke depan, kita bicara pedaging ya, bukan masalah kontes ya, ke depan untuk ketahanan pangan. Nah, ini potensinya mentok itu seberapa besar sih dibandingkan mungkin dengan kelinci, dengan kambing, kan seperti itu. Atau mungkin sesama unggas yang lain selain mentok. Maksudnya ini potensi mentok ini seperti apa? Ya, kalau kita melihat siklusnya ya, siklus ekonomi semenjak COVID itu kan peternakan termasuk ayam itu kan banyak juga yang belum dikar karena bahan-bahan dari pakan itu kan sangat mahal. Yang kemudian bebek itu juga seperti itu karena bahannya mahal, yang kemudian
kebutuhan protein itu lebih tinggi. Kalau di bebek itu kan minimal 21 kan. Ya. Nah, kalau di mentok ini enggak, kebutuhan protein rendah dalam artian pakan rendah protein atau ala kadarnya, tetapi bisa memaksimalkan daging, bisa menjadi daging. Nah, ini adalah istimewanya dari mentok jumbo. Jadi mentok jumbo itu istimewanya di situ. Jadi pakannya pakan biasa tapi bisa merubah menjadi daging. Nah, potensialnya ke depan itu sudah mulai kelihatan karena sistem peternakan mentok itu sistem yang paling sederhana daripada unggas-unggas yang lain. Cuman PR-nya saat ini belum ada peternakan besar terkait dengan mentok. Itu jadi PR-nya di situ. Kalau soal peluang bisnis itu sangat bagus, masih terbuka lebar. Yo, cepat merawat, mumpung ada DOC di sini. Paling enggak lesek ini kan harganya masih ya. Kalau harganya saya enggak karena sistem saya itu sistem pemberdayaan atau memeratakan ketahanan pangan. Jadi kami hanya selisih tidak begitu tinggi dengan DOC mentok lokal, karena tujuannya adalah untuk menyebarkan bibit-bibit unggul yang kemudian supaya masyarakat ini untuk kebutuhan pangan itu tidak bingung, kan gitu, tidak bingung. Karena kalau kita beli satu porsi lah bebek goreng atau ayam goreng itu kan sudah kita harus jual berapa kilo singkong, berapa kilo beras atau gabah, kan gitu kan. Ketika kita punya sendiri, kita tinggal ngambil, tinggal nyembeli, kan gitu kan. Bisa mengcover lauk terjamin, kantong aman. Yang terpenting dari ketahanan pangan kan seperti itu. Setuju. Saya sangat setuju diskusi hari ini. Terus bagaimana tadi yang ditanyakan Mas Rito terkait jika ada masyarakat ataupun dari teman-teman pemirsa yang ada keinginan untuk melihara, itu mungkin harus pre-order dulu atau langsung datang ke sini, mungkin ngopi dulu atau bagaimana? Ya, jadi memang ada beberapa teman yang kesini itu biasanya itu karena hanya kepengen. Jadi melihat mentok itu kok banyak yang kemudian kok cepat berkembang biak, akhirnya kan beliau kan pengen. Sambil kita mengedukasi bagaimana untuk sistem memelihara mentok itu kan gitu. Nah, setelah paham tentang itu, yang kemudian biasanya mau membeli kan, nah membeli DOC. Nah, barangkali masih tersedia itu kami jual bebas. Kalau masih tersedia, kalau tidak tersedia, maka ya kami sarankan untuk membeli di peternakan yang lain kan seperti itu. Kalau sabar menunggu bisa pre-order. Iya, bisa pre-order kan gitu. Baik, untuk bahasan kita kali ini juga bisa dikatakan walaupun singkat, tapi semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Mungkin bisa dari masyarakat, ya ditambah pengetahuan terkait potensi mentok spesialnya untuk mentok jumbo kan seperti itu, yang bisa dikatakan masih jarang kan. Oke, terus untuk pemirsa ini kami bisa dikatakan ini sebagai peluang baru, bisa dari ketahanan lauk keluarga bisa nanti meningkat menjadi ketahanan bisnis juga kan seperti itu, bisa untuk bisnis juga. Jadi kalau ada yang berkeinginan memelihara bisa langsung hubungi kandang Belis 1, langsung ke ownernya Kang Sucipto. Mungkin bisa datang langsung sekedar ngobrol dulu, atau nanti kalau memang ada bibitnya bisa juga langsung bawa kan seperti itu ya. Terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Mohon dukungan juga, like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel kita ini. Ya, terima kasih, dan bila ada salah kata ataupun yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf, dan tidak lupa salam panuntun.